Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Elga Andriana PhD, yang ketiga adalah acara inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Nah, tanpa berbasa-basi, karena waktu kita yang cukup terbatas ya Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, mari kita buka webinar kita pada pagi hari ini dengan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Ya, cukup. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ibu Elga Andriana, kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Miftah telah membuka acara pada pagi hari ini. Selamat pagi ayah, bunda, rekan-rekan guru PAUD, pengasuh TPA, dan juga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Psikologi atau dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini ya. Selamat datang di acara webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini ada yang angkat tangan, mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Siti Istiqomah nanti mungkin ya, boleh dicek dulu nggih Ibu Bu Siti. Baik, mohon izin saya share screen. Saya punya sedikit visualisasi untuk membantu saya. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak Miftah? Iya Bu Elga, sangat jelas sekali. Ya, terima kasih. Selamat datang di CLSD. Jadi CLSD itu Center for Lifespan Development atau pusat studi tumbuh kembang manusia di sepanjang rentang kehidupan ya. Jadi CLSD ini merupakan salah satu pusat studi yang ada di bawah Fakultas Psikologi UGM. Nah, kegiatan kami mempelajari, meneliti, dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti halnya pagi hari ini ya, tentang tumbuh kembang manusia dari usia dari bayi sampai lansia seperti itu. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya mendampingi perkembangan daya pikir anak di masa Golden Age ya. Nanti ada Ibu Ami dan juga Ibu Hanifah yang akan lebih menyampaikan secara lebih detail ya tentang perkembangan daya pikir anak. Maaf. Nah, kita paham ya perkembangan daya pikir anak ini sangat kompleks ya, sangat rumit ya dan sangat luas sehingga hari ini kami mengambil dua fokus saja ya, yaitu tentang perkembangan memori dan perkembangan keterampilan eksekutif ya. Dan lebih spesifik lagi, kita nanti akan membahas tentang bagaimana anak belajar mengamati ya, kemudian menyimpan apa yang dia amati ya, dan kemudian ingat apa yang ada ya mungkin membantu ya. Terima kasih panitia dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin membantu untuk mematikan mikrofonnya ya. Ya, jadi saya sedikit ulangi ya, nanti kami akan fokus pada dua keterampilan yang spesifik ya. Yang pertama keterampilan untuk mengingat, mengamati, mengingat dan kemudian menunjukkan kembali begitu perilaku apa yang ingin diulang seperti itu ya setelah jeda waktu tertentu ya. Nah, keterampilan seperti itu sangat penting ya karena nanti akan sangat berguna bagi anak ya, misalnya ketika dia sudah sekolah di PAUD ya, mengamati apa yang diajarkan oleh ibu gurunya, bapak gurunya begitu ya, dan kemudian menunjukkan tugas ya atau perilaku yang diinginkan misalnya seperti itu.
juga mengamati teman-teman sebayanya yang sedang bermain, ya, kemudian belajar dari apa yang ditunjukkan oleh teman sebayanya, mengcopy dan kemudian menghasilkan sesuatu seperti apa yang dia lihat, misalnya seperti itu, ya. Nanti kalau sudah besar, orang dewasa juga tetap menggunakan keterampilan itu, ya, untuk misalnya mempelajari sesuatu dan kemudian mengcopy, tapi juga menghasilkan inovasi tertentu dari apa yang sudah dia pelajari, misalnya seperti itu, ya. Jadi ini perkembangan kemampuan memori seperti itu. Lalu satu lagi nanti kita akan belajar bersama tentang keterampilan eksekutif, ya, lebih khususnya lagi bagaimana kemampuan memperhatikan, ya, atau mempertahankan atensi terhadap sesuatu, ya. Ini juga merupakan suatu kemampuan yang sangat penting, ya, karena anak, ya, dan sepanjang kehidupan kita nanti sampai lansia kita memerlukan kemampuan itu, ya, untuk memperhatikan sesuatu, menyeleksi sesuatu sehingga kita bisa fokus pada satu hal seperti itu, ya, dan memecahkan masalah, ya. Jadi sejak bayi sekalipun ini bisa kita amati dan juga bisa kemudian kita stimulasi. Nah, kegiatan pada hari ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan penelitian yang berjudul Perkembangan Memori dan Keterampilan Eksekutif pada Bayi Usia 12 hingga 24 bulan, sebuah metode screening oleh ibu. Jadi kami di CLSD ini narasumber hari ini sekaligus adalah para peneliti dalam penelitian tersebut, ya. Jadi pagi ini merupakan salah satu bagian di mana kami ingin mengajak ayah dan bunda dan pengasuh maupun pendidik PAUD, ya, untuk belajar bersama tentang pentingnya perkembangan memori dan keterampilan eksekutif pada bayi, dan juga nanti berdiskusi dan bertanya jawab, ya, sehingga kita juga akan semakin memperkaya satu sama lain seperti itu. Baik, ya, saya rasa untuk pembukaannya mungkin cukup sekian. Nanti setelah ini Bu Ami dan Bu Hanifah akan lebih memaparkan tentang perkembangan memori dan keterampilan eksekutif. Lalu nanti di akhir saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan penelitian kami, dan sekiranya ada ayah atau bunda yang berminat untuk menjadi bagian dari penelitian kami. Begitu, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Miftah. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Elga atas penjelasannya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, sehingga ibu-ibu dan ayah juga semua peserta bisa memahami apa itu sih CLSD seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ibu-ibu di forum chat sudah dibagikan background untuk latar belakang layar Zoom kita biar serasi. Nah, kalau ibu-ibu sudah memasangkannya, nanti kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan pada pagi hari ini. Nanti bisa dipasang di status juga ya, Bu. Ya, yang memungkinkan untuk memasang kami persilahkan, tetapi jika tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau sudah terpasang nanti on cam semua, ya Bu. Nanti kita foto bersama terlebih dahulu. Ini ada beberapa versi, nanti silakan Ibu boleh memilih dari versi 1 sampai 3, bebas ya. Jadi nanti latar belakang kita akan bervariasi sehingga lebih terasa ceria. Oh, nggih, buat yang tidak memungkinkan untuk on cam tidak apa-apa karena situasi yang tidak mendukung.
Oke, bagi ibu-ibu yang bisa on cam, kami persilahkan untuk on cam. Kita ambil gambar terlebih dahulu sebelum acara kita lanjutkan. Diberi apa-apa ya, Pak? Yang ambil gambar sudah siap nggih? Oke. Ada berapa slide ya, Bu? Ini ada banyak. Oh iya. Oke, kalau begitu buat teman-teman yang bertugas untuk mengambil gambar sudah siap ya? Saya kasih aba-aba untuk yang pertama, nanti senyumnya agak cukup lama, nggak apa-apa ya, para ayah bunda. Oke, yang udah on cam, yang belum on cam, silakan on cam. Kita ambil gambar sekarang. Ada 5 slide. Oh ya, ada 5 slide. Oke. Oke, yang slide pertama, senyum dulu Ibu semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyum Ibu. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, yang slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, ya kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah bersedia on cam. Oke. Dan untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Kepada Ibu narasumber kami persilahkan. Ya. Terima kasih banyak Mbak Miftah. Ya. Ini, jadi pagi ini narasumbernya adalah mohon perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Hanifah. Saya juga nanti akan mengisi seminar kita pagi ini bersama dengan Mbak Ami. Mbak Ami. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar? Iya, jadi nanti kita akan membawa penjelasan tentang apa yang tadi sempat diceritakan secara keseluruhan, gambaran secara keseluruhannya dari Bu Elga. Nah, saya izin untuk membagikan presentasinya ya, Ibu dan Bapak sekalian. Mas, ya. Apakah sudah terlihat layarnya presentasinya? Sudah, Mbak Hanifah. Siap, makasih Bu Miftah. Ya, jadi untuk sesuai dengan tema kita pagi ini, di seminar kali ini kita akan membahas lebih lanjut gitu ya tentang perkembangan daya berpikir anak di golden period. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semua di sini udah pernah sering dengar tentang golden period atau misalnya masa perkembangan emas di tahap anak-anak usia dini gitu. Cuman kita akan menilik lebih lebih dalam lagi tentang perkembangan daya berpikirnya di tahap golden period ini itu sebenarnya seperti apa dan mungkin aspek-aspek apa yang bisa kita fokuskan atau kita perhatikan lebih gitu supaya bisa mendukung perkembangan yang optimal juga bagi anak-anak. Ya, jadi untuk awalnya kita pahami dulu apa sih sebenarnya daya berpikir itu. Kalau mungkin yang kita tahu secara umum itu kan ya, kalau berpikir itu ya semacam ketika kita sedang banyak gitu ya, contohnya itu adalah sebuah istilah yang mencakup banyak contoh perilaku atau dalam kegiatan sehari-hari, dalam melakukan apapun, misalnya ketika kita sedang mengingat-ingat sesuatu, ketika kita sedang berusaha untuk mencerna atau memahami suatu informasi gitu ya, atau ketika kita sedang berusaha untuk memahaminya itu, untuk melakukan penalaran, menganalisis sesuatu, itu adalah contoh-contoh proses dari kemampuan berpikir yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun memang kemudian ada yang untuk daya berpikir ini sendiri kan dari ketika kita lahir, dari ketika manusia itu baru lahir sampai kemudian
dewasa, lalu kemudian manula, berusia lanjut usia, itu kan mengalami perkembangan. Nah, ini yang kemudian ingin kita lihat, apakah memang daya berpikir seperti bernalar, mengingat, dan mencerna informasi ini hanya dimiliki oleh orang dewasa yang memang sudah matang perkembangannya gitu, atau memang itu sebenarnya sudah ada clue-nya nih yang dimiliki oleh anak-anak atau dari manusia sejak usia dini gitu, sejak bayi. Nah, jadi sekilas kita lihat dulu apakah bayi yang mungkin kalau kita melihatnya itu masih ini ya, masih seperti kanvas kosong gitu ya, yang mungkin kita tidak bisa memahami apa yang ada di pikiran bayi gitu ya, ibaratnya, karena mungkin bayi juga kemampuan komunikasinya masih terbatas, dia tidak bisa mengekspresikan diri dia secara verbal seperti orang dewasa mungkin bisa berpikir, bisa mengucapkan gitu, mengekspresikan apa yang sedang dia pikirkan, tapi bayi tidak demikian ya, bayi belum bisa berbicara, tapi dia kemudian sebenarnya tetap memiliki daya berpikir meskipun masih kemampuan daya berpikir yang masih terbilang sederhana ya. Nah, contohnya di sini. Jadi bahkan dari tahun pertama kehidupan, dari baru lahir ya kalau di sini. Jadi itu tuh kemampuan dasar manusia untuk berpikir seperti mengenali sesuatu melalui stimulus atau berbagai informasi yang ditangkap oleh panca indera kita, itu sudah kita miliki kemampuan tersebut, sudah kita miliki sejak baru lahir gitu ya. Jadi kemampuan untuk melihat gitu ya, menangkap apa sesuatu yang secara visual ataupun secara pendengaran kita sudah bisa menangkap berbagai stimulus ketika semacam stimulus suara atau hal-hal yang terkait dengan pendengaran gitu. Itu semua sudah menjadi dasar bagi kemampuan daya berpikir kita ya. Jadi ketika kita bisa mengenali suatu informasi, suatu hal yang ada di lingkungan sekitar kita, itu kita sudah mulai memiliki daya berpikir, sudah cukup itu semacam fondasi bagi kemampuan daya berpikir kita. Lalu juga pada tahun pertama ini kemampuan bahasa itu juga berkembang sangat pesat ya. Kalau kita lihat dari sini grafiknya, itu bahkan peak-nya itu di usia 8 sampai 9 bulan. Tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya ya Bapak Ibu, Mbak sekalian juga mungkin tidak usah terlalu cemas, karena mungkin pada tahap ini perkembangan bahasa itu sangat pesat, tapi memang masih dalam tahap penyerapan. Ya, jadi bukan bahasa yang diekspresikan, tapi ya tadi anak bayi itu meskipun dia tidak bisa mengekspresikan secara verbal, mengkomunikasikan secara verbal gitu ya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, tapi dia bisa menerima semua informasi apapun yang ditangkap oleh panca inderanya, termasuk bahasa gitu ya. Jadi memang banyak juga penelitian yang menemukan bahwa bayi-bayi ini lebih sensitif gitu ya, lebih cepat pembelajarannya ketika dia dihadapkan pada bahasa yang sesuai dengan bahasa asli ibunya seperti itu. Jadi memang dia sudah mengalami exposure-nya itu bahkan dari sebelum lahir nih, kalau kita lihat awalnya nih, dari sebelum before birth gitu ya, sebelum lahir dia pun sudah bisa mulai mengenali bahasa. Nah, ini dia berarti memang udah mulai berkembang juga kemampuan bahasanya dia dari tahap pengenalan dulu itu. Lalu ada juga kemampuan kognitif tingkat tinggi, yaitu yang bisa mendukung kita dalam melakukan perencanaan, menentukan prioritas, membuat keputusan, atau mengendalikan diri. Itu semua didukung oleh kemampuan kognitif tingkat tinggi, yang itu juga perkembangannya itu sudah cukup pesat di tahun pertama kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik perkembangan anak ini secara keseluruhan, banyak sekali kemampuan seperti kemampuan untuk sensorinya gitu ya, kemampuan berpikir baik yang kemampuan kognitif sederhana maupun yang kemampuan kognitif tingkat tinggi serta bahasa itu secara biologis gitu mengalami pesat, masa pertumbuhan yang pesat di tahun pertama kehidupan. Itu makanya kenapa 2 tahun atau ketika masa bayi gitu ya, masa infansi itu sering disebut dengan masa golden period, karena memang pembentukan
tubuh dan kemampuan kita untuk dapat menyerap dan menangkap pembelajaran ini sangat difasilitasi pembentukan fondasinya pada masa golden period atau di tahun-tahun pertama kehidupan ini gitu. Makanya kenapa ini menjadi topik yang penting untuk kita angkat pada penelitian kita. Lalu kemudian salah satu dari tadi juga sempat disebutkan tentang kemampuan berpikir tingkat atau kemampuan kognitif tingkat tinggi yang bisa mendukung kita dalam melakukan perencanaan, terus mengendalikan diri gitu ya, mengambil keputusan-keputusan yang sulit gitu. Nah, ini juga adalah kemampuan yang didukung atau difasilitasi juga oleh salah satu keterampilan kognitif. Secara spesifik namanya adalah keterampilan fungsi eksekutif. Mungkin kalau misalnya yang udah pernah mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini pernah dengar tentang dulu belajar kognitif atau belajar neuropsikologi tentang executive function. Nah, ini padanan istilah dalam bahasa Indonesianya ya seperti ini, keterampilan fungsi eksekutif. Nah, lalu keterampilan fungsi eksekutif ini sebenarnya apa sih gitu? Apakah memang benar sejak bayi itu udah bisa memiliki kemampuan-kemampuan ini gitu ya? Nah, jadi kalau keterampilan fungsi eksekutif sendiri adalah ada 3 dimensinya itu ya. Ibaratnya ada 3 komponen aspek yang menggambarkan keterampilan fungsi eksekutif ini. Pertama ada fleksibilitas dalam berpikir, artinya bukan pelin-pelan gitu ya, kayak ibaratnya mudah berpindah-pindah pilihan atau keputusan ya, bukan seperti itu, tapi lebih membantu kita dalam beradaptasi. Ketika kita dihadapkan oleh situasi-situasi yang berbeda, kita bisa beradaptasi nih ke situasi-situasi yang berbeda itu karena kita memiliki fleksibilitas dalam berpikir kita, jadi kita bisa menyesuaikan diri sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma yang berlaku di masing-masing konteks atau di masing-masing tempat seperti itu. Misalnya anak punya aturan berbeda ketika di rumah maupun di sekolah. Nah, dia dapat lebih terbantu untuk beradaptasi ketika dia memiliki fleksibilitas berpikir yang baik, seperti itu. Lalu ada juga keterampilan fungsi eksekutif ini membantu anak dalam pengendalian diri ya, karena dia membantu kita untuk dapat menahan dorongan impuls ya, maksudnya dorongan perilaku yang sangat kuat yang ibaratnya kadang dapat mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang beresiko seperti itu atau melanggar aturan atau menyimpang. Nah, tapi dengan adanya keterampilan fungsi eksekutif ini, seseorang baik itu anak ataupun orang dewasa gitu ya, dapat lebih terbantu untuk melakukan pengendalian diri ini dengan menahan impuls-impuls atau dorongan-dorongan yang tidak perlu gitu. Lalu ada working memory. Working memory ini kemampuan untuk mengingat sesuatu yang dibutuhkan ketika dia sedang mengerjakan hal yang menjadi tujuannya dia. Ketika dia sedang berusaha untuk menyelesaikan tugasnya atau mencapai tujuannya dia pada suatu periode tertentu gitu ya, yang tidak terlalu panjang, bukan untuk memori jangka panjang maksudnya. Jadi memang working memory ini sangat dibutuhkan ketika misalnya kita sedang menyelesaikan suatu tugas, atau ketika kita simpelnya misalnya contohnya sedang membaca gitu, atau sedang bermain role play. Nah, itu kita perlu untuk memiliki daya working memory ini, kemampuan working memory ini, supaya kita bisa terus memaintain atau mengingat informasi tentang peran yang sedang kita jalankan. Jadi kita terus bisa menyesuaikan diri kita dengan tugas yang kita sedang selesaikan atau peran yang sedang kita jalankan, yang kita sedang mainkan. Kita bisa melakukan hal yang memang diperlukan pada saat tersebut, gitu, sesuai dengan tujuan kita. Lalu kalau untuk contohnya, misalnya di anak-anak, mungkin saya bisa tunjukkan video sedikit ya. Kalau di anak-anak usia ada ads. Ya. Jadi ini mungkin bisa saya ini. Nah, jadi ini ada sebuah percobaan di mana anak ini bisa kita lihat gitu kemampuan keterampilan eksekutifnya, khususnya untuk kemampuan dia dalam fleksibilitas berpikir gitu ya. Jadi di sini si anak ini ditunjukkan suatu mainan lalu diumpetin gitu ya,
seperti main peekaboo gitu, cilukba gitu. Nah, terus anaknya tetap tahu kalau meskipun mainannya diumpetin, mainannya itu sebenarnya tetap ada di situ, meskipun dia udah hilang dari pandangannya, seperti itu. Secara kasat mata udah hilang dari pandangannya. Lalu kemudian dicoba mainannya itu diumpetin di posisi yang sama. Ya, ini kan mainannya dikasih ke anaknya, lalu mainannya ini kemudian setelah dimainkan oleh anaknya diumpetin di posisi yang diumpetin di posisi yang sama di sini gitu ya. Nah, anaknya kemudian bisa untuk melihatnya lagi gitu, untuk mengambilnya lagi. Lalu tapi ketika diumpetin di posisi yang berbeda, nah anaknya jadi mikir gitu ya, wah berarti kan ada perubahan dari yang tadinya posisinya di sini sama sekarang posisinya diganti gitu. Nah, tapi kalau untuk nah yaitu ya seperti itu contohnya misalnya. Jadi itu tadi bayinya umurnya masih sekitar 6 bulan gitu ya. Jadi memang dia itu masih objek, ibaratnya masih melakukan representasinya itu belum kemampuan untuk fleksibilitas berpikirnya itu masih belum berkembang dengan baik, meskipun dia udah bisa kemampuan mengingat mainannya itu meskipun mainannya udah nggak tampak lagi. Jadi ibaratnya secara working memory-nya dia terhadap mainan tersebut sudah tampak, tapi memang pada umur segitu untuk kemampuan dia mengubah secara fleksibel gitu ya, ketika situasinya diubah itu masih belum terasa dengan baik. Nah, seperti itu nanti yang keterampilan-keterampilan yang akan keterampilan fungsi eksekutif ini memang masih akan terus berkembang sampai nanti di usia kita dewasa. Kematangannya itu akan dicapai ketika kita berada di mencapai usia dewasa, khususnya dewasa muda. Meskipun pondasinya itu sudah ada sejak tahun-tahun pertama kehidupan, seperti itu. Lalu Bapak, Ibu, atau Mbak sekalian, kalau ada yang ingin bertanya atau apa, mungkin bisa raise hand atau tulis di chat box ya. Mungkin jadi kita bisa sekaligus diskusi juga tentang topiknya. Nah, jadi kalau dari tadi 3 konsep, 3 komponen yang meliputi executive function ini, apa aja sih sebenarnya hal-hal yang dapat menggambarkan keterampilan fungsi eksekutif ini di kehidupan sehari-hari misalnya, yang dapat mendukung keterampilan eksekutif kita di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini ketika seorang anak itu sedang mencoba untuk melakukan hal-hal baru, ya. Jadi dia memang sedang belajar untuk mengeksplor hal baru tersebut, dan dia harus berusaha untuk memfokuskan perhatiannya kepada hal baru yang sedang dia pelajari. Nah, itu juga membutuhkan keterampilan fungsi eksekutif sehingga dia dapat mengendalikan pikirannya dan atensinya dia supaya lebih fokus. Begitu pula dalam menyelesaikan tugas gitu ya. Jadi dia harus bisa fokus untuk menyelesaikan tugasnya dengan mempertahankan konsentrasinya gitu ya. Tujuannya untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut itu juga membutuhkan keterampilan fungsi eksekutif dan juga dalam mencapai tujuan. Nah, ada juga hal-hal lain yang bisa membantu keterampilan fungsi eksekutif ini, yaitu seperti dalam bermain dan bersosialisasi. Tadi ketika berhadapan dengan lingkungan sosial di sekitar kita, kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan norma, dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan, sehingga begitu pula dalam bermain gitu ya. Dalam bermain juga pasti ada aturan-aturannya. Misalnya aturannya sesederhana, tidak boleh menyelak antrian misalnya kayak gitu. Bermainnya harus secara bergiliran seperti itu misalnya. Nah, itu juga kemudian membantu kita
dan membantu kita dalam berlatih untuk mengendalikan diri, dalam mengenali situasi gitu ya, mengenali aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut, sehingga itu juga bisa mendukung keterampilan fungsi eksekutif. Lalu meminta bantuan dan berinisiatif gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan, kita dapat berinisiatif atau ya memulai memberanikan diri untuk meminta bantuan seperti itu, sehingga hal ini bisa membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Itu juga termasuk dalam perilaku untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas tepat waktu ya. Jadi memang keterampilan fungsi eksekutif ini membantu seseorang, baik itu anak ataupun orang dewasa ya, untuk dapat membentuk sikap atau sifat yang disiplin gitu. Jadi memang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terhadap tujuannya, dalam bersosialisasi dan kemampuannya beradaptasi, dan juga untuk ya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya gitu tepat waktu. Kalau di anak-anak mungkin simpelnya seperti bisa berangkat sekolah tepat waktu kayak gitu. Jadi dia sudah tahu nih, oh kalau mau berangkat sekolah pagi-pagi berarti aku harus mempersiapkan diri aku, misalnya aku harus mandi dulu, aku harus makan dulu sebelum sekolah, supaya berarti aku harus bangun lebih pagi supaya aku nanti nggak telat ke sekolah. Jadi bagaimana dia mengatur jadwalnya, apa ibaratnya memanage dirinya dia gitu ya, mengatur jadwalnya, mengatur kegiatannya sehari-hari gitu ya, menempatkan segala macam itu juga mendukung keterampilan fungsi eksekutifnya dia. Iya tadi ada yang resign cuman udah di ini lagi. Nah, lalu ada tentang perkembangan keterampilan fungsi eksekutif ya. Jadi meskipun memang perkembangan keterampilan fungsi eksekutif ini kalau dilihat dari video tadi gitu ya, mungkin tidak secara sekaligus semua 3 komponennya itu berkembang secara beriringan dalam satu waktu, tapi memang untuk pondasi-pondasinya ini sudah ada sejak masih bayi ya gitu ya, sudah terbentuk. Taunya dari mana? Itu karena secara biologis ya, dari perkembangan otak anak yang memang sedang sangat pesat, perkembangan otaknya pada golden period atau di tahun-tahun pertama kehidupan ini. Jadi di bagian-bagian otak yang bisa mendukung keterampilan fungsi eksekutif ini sudah terbentuk gitu ya, mengalami pertumbuhan syaraf yang sangat pesat ketika di tahun-tahun pertama. Makanya itu pondasinya itu sangat penting untuk dibentuk sejak bayi. Oh ya, Bu Fitri Hasibuan. Mungkin nanti saja ya Mbak Hanifah ya. Oh ya boleh. Sudah selesai Mbak Ami ya. Nanti untuk. Oh ya, jadi nanti mungkin sekalian gitu ya Mbak Elga ya. Oke. Nah, terus manfaatnya ini apa saja sih jadinya? Nah, jadi ketika bisa mengoptimalkan fungsi eksekutif ini dari bayi gitu ya, perkembangannya dari ketika pondasinya terbentuk sampai nanti ketika sudah mencapai kematangannya di tahap usia dewasa muda, keterampilan fungsi eksekutif ini bisa ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, membantu kita dalam mengendalikan perilaku, mempertahankan atensi dan perhatian kita, dan juga sekaligus mengendalikan emosi gitu ya. Jadi supaya menjadi lebih tenang, lebih stabil gitu, dan tidak tidak mudah untuk terdorong melakukan perilakunya itu terdorong oleh emosi, tapi juga lebih bisa diredam dengan pemikiran-pemikiran yang logis seperti itu, yang sesuai dengan tujuannya dia juga. Jadi memang ketiga hal ini kemudian sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengendalian diri ya. Jadi memang 3 aspek ini yang sangat-sangat penting untuk kita miliki juga bagi perkembangan
personal atau perkembangan diri, dan ini semuanya dapat difasilitasi oleh si keterampilan fungsi eksekutif tadi, yang mana itu merupakan daya berpikir tingkat tinggi yang sudah terbentuk fondasinya sejak tahun-tahun pertama kehidupan. Nah, jadi kira-kira apa aja sih mungkin yang bisa dilakukan atau bisa dibantu oleh orang tua semuanya, orang tua maupun guru dalam perkembangan keterampilan fungsi eksekutif pada anak-anak, yaitu pertama bisa melalui pengasuhan yang suportif dan interaktif. Maksudnya adalah jadi orang tua atau guru peka gitu terhadap kebutuhan si anak gitu, dan bersikap responsif juga terhadap kebutuhan anak, dan melatih kemandirian anak-anak sederhananya dalam kegiatan sehari-hari. Lalu juga ketika bermain, anak bermain itu juga dibimbing gitu. Jadi permainannya itu bukan berarti dibatasi, tapi lebih dilatih. Contohnya ketika bermain peran seperti itu ya. Jadi dilatih dia untuk kemudian memainkan, beradaptasi dengan perannya itu dengan baik, atau bermain hal-hal bermain meniru peran seperti itu. Jadi dilatih dia untuk dapat meniru dan mengingat hal yang dilihat, yang diamatinya. Itu juga membutuhkan atensi yang mendukung keterampilan eksekutif. Lalu juga dengan membuat rutinitas dan jadwal bersama, sehingga dia bisa melatih dirinya untuk mengendalikan diri supaya bisa tetap sesuai dengan rutinitas atau jadwal yang telah disepakati seperti itu. Jadi supaya lebih disiplin. Ini adalah beberapa hal-hal yang dapat dibantu oleh orang tua ataupun guru dalam perkembangan keterampilan fungsi eksekutif anak. Dan selanjutnya tentang kemampuan mengingat pada anak akan dijelaskan oleh Mbak Ami. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Saya boleh bergantian untuk share screen ya? Ya, terima kasih. Ya. Semangat pagi ya, semangat pagi Ayah Bunda. Berikutnya saya akan, kita bersama akan sharing mengenai kemampuan yang lain yang penting bagi kehidupan kita manusia, yang sudah disampaikan di awal tadi sebenarnya sudah berkembang mulai dari bayi, bahkan sebelum bayi itu lahir itu perkembangan tentang daya pikir anak itu juga sudah mulai berkembang. Baik, izinkan saya share. Sudah terlihat ya. Kali ini kita akan membahas bersama mengenai kemampuan mengingat pada anak. Itu. Kalau ngomong-ngomong tentang ingatan, saya ingin tahu nih, ingatan pada anak. Emang anak-anak itu ingat ya apa yang terjadi waktu dia masih kecil gitu. Saya ingin bertanya nih kepada 1-2 Bapak Ibu yang ada di sini. Coba ingat, ini namanya Bu Retmi bukan ya? Nama HP-nya Ibu ya. Bu Wike Widiawati, selamat pagi Ibu Wike. Oh, Bu Wike sepertinya masih sibuk, mungkin putranya masih perlu bantuan ya. Oke, saya akan menyapa Ibu Rika Widyasari. Selamat pagi Ibu Widya. Bu Rika, Ibu Widya. Selamat pagi Bu. Saya ingin mengajak sedikit ya, kita mengingat-ingat. Apa sih yang Ibu Rika ingat dulu ketika masih umur 1,5 tahun? Ada nggak yang ingat? Ingat itu kira-kira waktu umur beranjak SD ya gitu ya. SD atau umur 5 tahun. Ya, kalau diceritain. Ya, jadi kalau ketemu sama teman Gimana, Bu? Kalau ketemu dengan teman SD-nya masih ingat ya, kamu ingat nggak dulu kita ngambil di sana nggak dikupas, dibrakoti gitu ya? Iya, masih ingat, terutama misalnya waktu saya adik ya, teringatnya itu tadi kejadiannya sama yang diceritain sama orang tua, tapi sebenarnya nggak samar-samar sih teringatnya, karena diceritain lagi sama orang tua, jadi menambah daya ingat tuh lebih, teringat gitu, seperti itu. Masih terbayang di kepala. Itu ada apa? Terbayang. Tapi masih ingat, walaupun masih ingat kejadiannya. Kenapa kok dulu saya misalnya gue manjat pohon mangga, karena dilempar-lempar pakai batu tuh nggak bisa gitu. Hal-hal yang kayak itu mungkin masih ingat beberapa hal waktu masih 5 tahun ya Bu ya. Tapi kalau 2 tahun ya,
5 tahun ke atas mau SD. Oke, mau SD. Jadi memang kesulitan ya Bu ya kalau kita suruh mengingat apa yang terjadi dengan kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kita masih usia 3 tahun, 2 tahun, sulit ya Bu ya? Itu memang nggak teringat. Sulit. Sulit. Oke, terima kasih Bu Rika atas sharing pengalamannya. Baik, ini akan ada hubungannya dengan apa yang kita pikir sejauh ini ya. Karena memang sejauh ini banyak orang yang meneliti, Pak Rahli itu meneliti ingatan pada anak, ingatan pada masa bayi itu dengan menanyakan kepada orang yang sudah dewasa, apa yang kamu ingat ketika kamu masih kecil, kemudian dicari sampai batas mana orang itu biasanya akan mengingat gitu. Nah, ternyata jadi dari beberapa studi ini menyampaikan bahwa orang manusia pada umumnya itu tidak mampu mengingat dengan sangat baik apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di 3 tahun di awal kehidupan. Mungkin satu orang dan orang yang lain berbeda. Ada juga yang ingat 1-2 saat umur 2,5 tahun atau 3 tahun, atau bahkan seperti Bu Rika tadi, saya ingatnya itu baru sekitar 5 tahun deh. Lalu sebelum itu kok saya lupa ya gitu. Tapi jangan khawatir Ibu, ini wajar dialami oleh kita semua sebagai manusia akan lupa. Ini yang disebut sebagai amnesia pada anak-anak. Mungkin ibu-ibu, ayah, bunda, ibu sekalian pernah mendengar kata amnesia ya. Kalau nonton di film-film itu dia mengalami amnesia, hilang ingatan, nggak mampu mengingat. Nah, ternyata ada istilah fenomena yang namanya amnesia pada kanak-kanak, di mana kita itu memiliki kesulitan untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi mungkin yang kita alami dulu ketika kita masih kecil, sangat kecil gitu, dan itu wajar. Sehingga saat itu juga diyakini bahwa dengan ini mungkin orang-orang akan berpikir, berarti kalau anak-anak kecil itu kan nggak ingat ya sampai dewasa, jadi nggak apa-apa lah ya kalau kita mau ngomong apa saja di depan anak, toh nanti kalau gede dia juga nggak ingat gitu. Atau kita berpikir, buat apa anak kecil sudah distimulasi atau bahkan dimasukkan playgroup, toh juga nanti lupa gitu. Ketika gede ditanya kayak Bu Rika, nanti lupa, ngapain harus belajar di awal gitu. Mungkin beberapa orang berpikir demikian, tapi apakah seperti itu yang terjadi dalam perkembangan ingatan manusia pada anak-anak gitu. Nah, pada aspek perkembangan mengingat pada anak itu ada suatu hal yang penting untuk kita ketahui, di mana ada kemampuan itu yang namanya istilahnya itu deferred imitation, yaitu kemampuan untuk menirukan kembali apa yang pernah diamati sebelumnya. Meskipun apa yang diamati itu sudah terjadi sebelumnya, sudah selang beberapa waktu, mungkin sudah selang setengah jam, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Seorang anak melihat sebuah peristiwa 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, ternyata ketika kita cek kembali, dia itu masih ingat. Tapi pertanyaannya, emang kalau anak yang masih sangat kecil, gitu usia 1,5 tahun, 2 tahun, gimana ditanyanya? Emang dia sudah bisa bicara gitu? Dia ngomongnya masih sepenggal-sepenggal beberapa kata gitu. Nah, pada penelitian yang dilakukan pada anak-anak itu kita melihat apakah anak itu memang sudah mampu untuk mengingat dan bisa disimpan dalam ingatan jangka panjangnya, sehingga suatu saat nanti dia ingat kembali. Gimana caranya? Caranya tidak untuk bercerita, seperti tadi yang saya lakukan dengan Bu Rika. Tadi kemarin kamu ingat nggak belanja apa Bu Rika? Bu Rika belanja apa, ingat nggak gitu? Ditanyai bisa. Tapi kalau anak-anak yang perkembangan berbahasanya untuk mengekspresikan itu belum mampu, yang diteliti adalah perilakunya. Apakah dia mampu menirukan hal-hal yang dilihatnya sebelumnya? Kemampuan mengingat ini sangat penting dalam aspek perkembangan daya pikir pada anak. Kenapa? Karena tanpa adanya kemampuan mengingat ini yang disimpan, kemudian diingat kembali selang beberapa waktu, kita tidak akan mampu untuk belajar banyak hal di awal kehidupan. Karena beberapa hal yang kita pelajari di masa anak-anak ini, bahkan dari 1 tahun, sebelum 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun, ini tetap akan menjadi fondasi penting untuk belajar di tahap selanjutnya. Misalnya saja gampangannya, ketika anak belajar bagaimana caranya mengambil dot gitu ya, dia hanya melihat orang lain, mungkin anak lain ngedot gitu, ngempeng. Anak ini nggak pernah ngempeng nih, tapi dia melihat anak lainnya nih ngempeng. Kemudian lain waktu dia lihat peng, kemudian diambil, kemudian empengnya. Dia belajar suatu, caranya menggunakan itu adalah dimasukkan ke mulutnya.
Atau lain waktu, ketika Bapak Ibu mengajari atau anak-anak melihat ya, ada kakak adik yang kakaknya makan sendiri, kita makan bareng di meja makan, yang masih kecil ini mungkin masih 1 tahunan lebih sedikit, melihat bagaimana kakaknya makan. Walaupun waktu mengamati si anak kecil ini yang masih 1 tahunan ini masih disuapin ibunya gitu. Tapi mungkin jangan kaget kalau Bapak Ibu lihat beberapa waktu kemudian, sehari kemudian atau beberapa saat kemudian, anak ini menirukan, dia mengambil sendok kemudian mengaduk-aduk, mungkin belum sampai memasukkan makanan ke mulutnya, tapi dia tahu bahwa sendok ini bisa diambil dan bisa untuk mengambil makanan diaduk-aduk, diletakkan di atas piring dan sebagainya. Nah, fondasi ini nanti akan dia gunakan lagi. Oh, caranya adalah mengambilnya. Berikutnya lagi dia akan belajar bagaimana cara menyuapkan ke mulutnya. Jadi ingatan-ingatan ini akan menjadi sebuah rentetan dan akan terbangun, tersusun, sehingga anak-anak ini mampu melakukan sesuatu. Nah, itu kenapa kemampuan dalam mengingat itu ya, terima kasih Mbak Panitia. Baik. Jadi sekali lagi, mengapa kita perlu mengenali kemampuan mengingat pada anak? Karena kemampuan ini adalah fondasi yang penting anak ini untuk belajar di tahap berikutnya, mengumpulkan ingatan-ingatannya untuk memahami sesuatu, untuk mengamati hal yang baru bermanfaat dirinya di masa yang akan datang. Nah, dahulu penelitian mengenai kemampuan mengingat anak itu mungkin belum banyak ya, beberapa abad yang lalu, beberapa dekade yang lalu, sehingga ada keyakinan, beberapa ahli juga meyakini bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa loh mengukur kemampuan mengingat anak itu di bawah 18 bulan. Kenapa? Karena mereka belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyimpan informasi. Belum bisa menyimpan informasi, ditahan, kemudian membayangkannya, menyimpannya, dan suatu saat nanti dimunculkan kembali, itu belum mampu. Dulu seperti itu. Jadi baru sekitar 18 bulan ke atas, 2 tahunan, itu baru anak mampu untuk menyimpan informasi. Begitukah? Gitu. Ternyata penelitian-penelitian terkini itu mengungkap bukti bahwa anak-anak itu bahkan sebelum 18 bulan, 1 tahunan lebih dikit gitu ya, bisa memiliki kemampuan meniru atau imitasi, melakukan imitasi atau meniru suatu hal yang dilihatnya, perilaku yang dilihatnya, yang diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya, meskipun yang diperagakan oleh orang dewasa atau orang di sekitarnya itu sudah berlalu, sudah kemarin, sudah minggu lalu, sudah bulan lalu. Ternyata anak sebelum 18 bulan itu beberapa sudah mulai muncul kemampuan ini, sehingga kita tidak bisa mengentengke gitu, menganggap ini enteng bahwa nggak apa-apa anak ini, kamu marah-marah di depan anak nggak apa-apa, dia nggak akan ingat, itu masih kecil gitu. Ternyata yang terjadi dari pengamatan dari penelitian terkini, ternyata anak-anak sebelum 18 bulan itu mampu loh Bapak Ibu menyimpan informasi, dan apa yang dia lihatnya bisa dia tirukan. Mungkin beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, bahkan beberapa minggu dan beberapa bulan kemudian. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk memperlihatkan sebuah video yang menjelaskan bagaimana atau membuktikan apa iya anak 1 tahun itu sudah mampu mengingat dan disimpannya di ingatan jangka panjangnya gitu ya. Besok akan diingat lagi. Saya akan coba share. Begini penelitian, ini penelitian klasik. Saya akan memperlihatkannya. Ada ayah bunda. Jadi ini ada satu buah box yang di dalam atasnya itu ada kainnya, di dalamnya itu ada lampunya. Ketika nanti kita pegang gitu ya, lampu ini bisa menyala. Nah, dalam penelitian ini si peneliti ini di laboratoriumnya akan membawa anak dan ibu untuk melihat benda itu. Di depan anak itu si peneliti akan menyentuhkan keningnya ke dalam kotak. Apa yang terjadi? Lampunya akan menyala. Nah, di awal anak ini hanya diminta untuk melihat saja, tidak memegang alat ini ya. Jadi ibunya hanya memegang anaknya, kemudian dilihat si peneliti ini memperagakan kotak itu kalau di kepala
jidat kita ya, kening kita disentuhkan di atas kotak itu, maka lampunya akan menyala. Di tahap pertama anak ini hanya diminta melihat. Setelah itu anak dan ibunya diminta untuk kembali pulang gitu. Nah, seminggu kemudian si anak ini diajak lagi ke laboratoriumnya. Saat ini ketika diajak kembali, si peneliti tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menaruh benda yang sama seperti 1 minggu yang lalu di depan si anak ini. Dan apa yang terjadi? Si anak ini menyentuhkan keningnya di atas box itu sehingga boxnya bisa menyala. Oke, ini yang terjadi. Sehingga ini membuktikan bahwa anak-anak ini anak umur 1 tahun. Anak usia kecil ini, bahkan belum ada 18 bulan, sudah mulai berkembang ingatan yang disimpan dalam jangka panjang. Gitu. Jadi kita sekali lagi tidak bisa menganggap enteng, oh ternyata anak ini sudah mampu ya, ini sudah terbukti. Dan ini sudah diulang-ulang penelitiannya baik di setting laboratorium maupun di sekolah-sekolah gitu ya, diperagakan ke puluhan anak, dan ternyata sebagian anak, walaupun tidak semua, tapi sebagian anak itu sudah berkembang kemampuan mengingat dan disimpan di memori jangka panjangnya. Oke. Nah, emangnya apa pentingnya kalau kita sudah tahu bahwa anak itu mampu memiliki ingatan yang tersimpan di memori jangka panjang? Artinya anak itu sudah memiliki kemampuan meniru, meskipun sudah selang berwaktu, sudah berlalu. Dan ternyata kemampuan ini sudah berkembang lebih awal yang dibayangkan pada dibandingkan dengan keyakinan kita sebelumnya. Kita mungkin berpikir bahwa anak ini lupa, nggak apa-apa kalau misalnya kita misalnya ayah ya kita ngerokok di depan anaknya, juga anaknya nggak akan belum ngerti. Oh nggak apa-apa kita buang sampah di depan anaknya, ketika jalan-jalan sambil gendong kita buang sampah sembarangan, nggak apa-apa, kan dia juga nanti nggak ngerti, belum mampu. Oh ternyata tidak, ternyata mereka sudah mampu untuk mengingatnya dan memasukkan istilah di memori jangka panjangnya ya di kepalanya, di pikirannya, dan nanti bisa menirunya di lain waktu. Sehingga jangan kaget Bapak Ibu kalau anak-anak kita yang masih kecil atau Bapak Ibu pengasuh di TPA di Posyandu mengamati anak-anak didiknya masih kecil ini di pengasuhan anak ya, di taman pengasuhan anak. Ini kok tiba-tiba anak ini bisa ambil mainan dan bisa menggunakannya. Kayaknya saya belum mengajarinya. Mungkin dia melihat temannya kemudian bisa menirunya. Atau saat ayah bunda berbicara dengan nada tertentu ya, misalnya no gitu sambil tangannya digoyang-goyangkan sambil geleng-geleng gitu. Anak masih kecil, suatu saat muncul sendiri anak itu mama no dan sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi sudah mampu mengingat dan menirunya kembali di lain waktu. Sehingga hati-hati Bapak Ibu, kalau kita marah-marah pun ya, gampangnya kita marah-marah dengan gaya tertentu di depan anak. Misalnya kalau marah sampai bawa piring, banting piring gitu ya, bawa benda dibanting benda yang ditaruh sambil ngebrak gitu. Anaknya waktu mengamati kita kayaknya diam saja gitu. Tapi jangan kaget kalau suatu waktu dia akan menirukan gaya kita. Ketika sesuatu peristiwa terjadi, apa yang dilakukan adalah seperti yang mereka lihat. Sehingga saat awal kehidupan anak ini, bahkan di usia 1 tahunan, mulai 1 tahunan, ini anak-anak sudah bisa menirukan apa-apa atau perilaku kita, kebiasaan baik kita, juga bisa menirukan kebiasaan buruk kita. Walaupun tidak seketika dia menirukannya, tapi dia mungkin akan memunculkannya di lain waktu, karena memiliki kemampuan ini. Sehingga mari kita manfaatkan kemampuan anak ini dengan memperlihatkan perilaku yang pantas ditiru oleh anak, perilaku yang suatu hal yang sesuai dengan usianya dia bisa belajar, kita bisa perlihatkan sehingga anak ini bisa menirukannya. Dan kita bisa manfaatkan kemampuan ini dengan cara menstimulasi anak kita, mengajak anak bermain bersama, menggunakan bermacam-macam hal, sehingga dia akan banyak sekali masukan, sehingga akan mudah lagi untuk belajar di masa yang berikutnya. Dan kita juga tentu ya peka terhadap kebutuhan anak, bantu anak mengalih perasaan dan pemahaman diri sendiri. Ketika rasanya itu mau mengambil barang itu nggak bisa-bisa jengkel, apakah kita teriak-teriak gitu? Enggak, ibunya bisa mencontohkan gitu. Mencontohnya seperti apa ya? Kalau itu juga terjadi pada Bapak Ibu, Ibu akan bilang tolong sambil ditunjuk. Anak itu akan menirukan dalam situasi tertentu. Saya butuh sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Itu bisa juga belajar dari apa yang dilihatnya.
dari orang tua atau orang dewasa sekitarnya. Sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai membantu anak untuk melatih kemandiriannya. Hal-hal yang bisa dia lakukan asalkan kemampuan motoriknya sudah matang untuk mengerjakan hal-hal tertentu, misalnya makan sendiri, walaupun masih belepotan, atau mainannya sedikit-sedikit sudah belajar menaruhnya sendiri, itu nggak apa-apa. Karena kalau kita contohkan, anak ini bisa akan menirukan, sehingga kita bisa manfaatkan kemampuan ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Kenapa? Dengan kemampuannya ini, anak-anak bisa menirukan hal-hal atau perilaku negatif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak cuma ayah bundanya saja, mungkin temannya, di lingkungannya kakak adiknya, omnya, tantenya, itu bisa ditirukan juga kalau anak-anak sudah mulai berkembang memiliki kemampuan mengingat ini. Oke, baik. Jadi jangan berpikir bahwa oh nggak apa-apa waktu saya lagi ngapain kemarin marah-marah anaknya diam aja. Memang diam saja, tapi sekali lagi dia punya kemampuan untuk menyimpan informasinya dan bisa menirukannya di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dengan video sederhana yang mungkin mengingatkan kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita atau kita sendiri juga pernah melakukannya di depan anak-anak. Nah, coba ayah bunda bayangkan kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, itu bisa ditiru oleh anak. Kebiasaan kita menyiram tanaman dengan hal yang sekitarnya bisa ditiru. Bahkan seremeh-temeh kita minum dari botol. Ketika anak melihatnya, walaupun tidak melakukan saat itu, dia mungkin akan melakukannya di lain waktu. Jadi nggak perlu salah-salah, bocah ini niru siapa ya kok tiba-tiba bisa kayak gitu ya. Kita lihat mungkin dia pernah melihat orang lain. Mungkin juga dia mengeksplorasi, tapi mungkin juga dia meniru dari orang lain. Walaupun usianya masih sangat kecil. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan diskusi bersama dengan Mbak Hanifah, Mbak Elga, dan saya. Monggo kami persilahkan kepada moderator untuk memandu sesi tanya dan jawab. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ini timingnya pas banget jam 11 sekarang ya. Terima kasih Mbak Hanifah dan juga Mbak Ami sudah memaparkan materi. Kita akan punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk tanya jawab begitu. Nanti kita akan berganti-ganti ya merespon pertanyaan yang ada di chat box dan juga yang di raise hand gitu ya. Nah, ini mungkin kita awali dulu dengan satu pertanyaan raise hand dulu. Ini udah semangat banget soalnya dari tadi ini angkat tangannya Bu Fitri Hasibuan. Ya, silahkan Ibu Fitri. Bisa disampaikan langsung pertanyaannya, Bu Fitri? Bisa, Mbak. Ya, silakan. Ya. Selamat siang, Bu. Saya Fitri, mahasiswa Universitas Esa Unggul, jurusan Psikologi. Saya mau bertanya, kalau menghadapi anak yang semisalnya tantrum gitu, Bu. Contohnya karena dia pingin main tapi tidak diizinkan, itu bagaimana? Apakah harus diberi mainan yang lain atau harus apa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri. Oke, silahkan ini kami dan Mbak Hanifah, nanti saya mungkin menambahkan sedikit saja. Monggo, siapa? Nah, ini sepertinya topik tantrum ini menarik ya, selalu ada. Dan sepertinya di chat saya juga ada ya, mungkin saya akan mengulasnya secara umum ya, nanti akan ditambahi Mbak Elga dan Mbak Hanifah. Jadi tidak hanya tantrum waktu ngambil mainan. Mungkin kita bisa mengamati Bapak Ibu kenapa anak ini tantrum ya. Biasanya kalau anak itu tantrum kan tiba-tiba perasaan kita juga ikut gimana rasanya. Tiba-tiba anak banting-banting, gulung-gulung gitu ya. Ada gelas di depannya dibantingi, wah nangis-nangis itu. Kita juga rasanya gimana? Bocah, tahu nggak sih ibumu capek, entah ini dibatin atau diomongkan ya. Akhirnya anaknya tambah tantrum gitu. Jadi mungkin ketika anak tantrum, hal pertama yang kita lakukan adalah tenangkan diri kita sendiri dulu. Kalau anak tantrum, kita juga ikut
naik ya emosinya, nanti yang tantrum nggak cuma satu, jadi tantrum kuadrat ya, ibunya sama anaknya sama-sama tantrumnya. Jadi yang pertama kali adalah tenangkan diri kita sendiri dulu. Saya tahu Bapak Ibu, saya juga seorang ibu, punya anak-anak kecil, kalau pas anaknya lagi tantrum, kita lagi sibuk mengerjakan yang lain, tuh rasanya juga pengen marah. Tetapi kalau kita meresponnya dengan marah langsung, maka yang terjadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi tenangkan dulu. Kalau perlu tarik nafas bentar. Kalau masih jengkel banget, minum air putih sebentar. Kalau sudah, kita dekat anak. Kemudian ditanyakan, kenapa? Tanyakan dulu ya. Jangan, kamu ngapain? Kok lempar-lempar barang? Tahu nggak? Udah Ibu bersihin. No, dengan begitu. Tapi tanyakan dulu, tenang. Kalau anak duduk di bawah, kita juga sebaiknya duduk di bawah. Jangan anaknya di bawah, kita berdiri di atas sambil tangannya di sini ya. Ngapain kamu? Itu tidak. Duduk, ikut duduk dia, pandang matanya, ditanyakan kenapa nak? Adik marah gitu. Kadang-kadang tantrum ini terjadi karena anak-anak itu belum mampu mengekspresikan apa yang dia mau, tidak mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Ada beberapa anak yang tahu, Ibu, aku sebel, tadi nggak dikasih mainan. Gitu. Ada yang bilang gitu, tapi tidak semua anak bisa bilang gitu. Jadi perlu kita tanya, justru ini Ibu sedang menstimulasi ya. Kalau anaknya tantrum, ingat, wah ini waktunya kita menstimulasi anak untuk mengenali emosinya. Kenapa nak? Kamu jengkel gitu. Kenapa kamu marah? Marah. Marah kenapa? Tuh mainannya diambil kakak misalnya gitu. Oh, mainannya diambil kakak, jadi kamu marah. Kamu marah sama kakak, iya gitu. Jadi ajak ngobrol dulu, tanyain dulu gitu. Tapi anak saya masih kecil, masuk bisa? Masuk sih, setahu saya bisa aja dengan bahasa ya sesuai lah ya. Kalau untuk anak-anak yang usianya 3 tahun mungkin kalimatnya lebih panjang. Kalau untuk anak usia 2 tahun kita tanya dengan pertanyaan dengan kata-kata yang sederhana. Adik marah sama siapa? Kenapa? Walaupun belum bisa ngomong, beberapa bisa kita bantu. Dia akan manggut atau apa. Oke, jadi adik marah ya. Yuk ibu kita bantu. Kalau misalnya nggak bisa ngambil mainan, adik bisa loh panggil-panggil ibu, bu, sambil tunjuk. Biar ibu paham misalnya gitu. Jadi tidak perlu banting-banting barang di sini, biar ibu tahu. Kalau kamu banting-banting, ibu kan jadi nggak tahu misalnya gitu. Jadi diajak pertama, ibu tenang. Yang kedua, ditanyakan kepada anak, coba bantu dia untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, sehingga itu akan keluar. Jangan langsung tiba-tiba membantu. Mungkin itu juga akan mengatasi masalah. Atau kita berpikir, oh ini anaknya ngamuk, pasti dia nggak bisa ngambil minuman sendiri. Belum tentu. Nanti kalau kita salah, bukannya tantrumnya berhenti, malah tambah tantrum. Jadi sebaiknya ditanya dulu. Kalau sudah, tunjukkan. Kalau belum bisa, ini kasih pilihan. Kemudian kalau sudah, disampaikan sambil dia, misalnya sambil main atau sambil makan ya, setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, kita manfaatkan situasinya. Lain kali, kalau adik minta sesuatu, bilang ya nak, panggil ibu. Kalau ibu nggak dengar, tadi ibu lagi dimasak di dapur, kamu datang ke ibu, panggil ibu, minta tolong sesuatu. Oh, kalau dia tantrum karena diusilin kakaknya, nanti kakaknya juga dilibatkan. Tadi kenapa? Gitu. Adik kenapa? Kakak kenapa? Kemudian dibantu untuk mengatasi permasalahannya. Karena beberapa anak, bukan. Karena untuk anak-anak ini memang sekali lagi dia punya kemampuan untuk mengingat bagaimana caranya dia mengatasi suatu hal ya, masalah, sehingga ketika kita peragakan ke anak bagaimana caranya dia mengatasi masalah, misalnya dia butuh sesuatu nggak teriak, butuh sesuatu panggil ibunya. Kemudian ketika marah sama kakaknya, ngomong sama kakaknya, kakak, aku tidak suka kamu rebut-rebut mainanku, misalnya kayak gitu. Itu anak lain kali akan meniru. Jadi sekali lagi bahasanya tentu saja disesuaikan ya pada anak usia berapa. Tapi sekali lagi jangan dipikir bahwa anak ini menyebalkan tantrum terus, bukan. Anggap saja ini adalah lahan mereka untuk belajar mengelola emosinya. Gitu. Jadi kita justru memanfaatkan ini, anak lain kali bisa mengelolanya lebih baik sehingga tidak mudah tantrum. Karena tantrum ini biasanya anak itu belum tahu, kita kurang responsif mungkin, dia butuh sesuatu tapi kita nggak ngerespon, dia dari tadi teriak-teriak tapi kita nggak dengar, dia tambah mangkel ya, tambah jengkel, sehingga tambahlah tantrumnya gitu. Jadi itu mungkin Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ami. Nanti ini supaya karena pertanyaannya banyak ya, mungkin nanti kita berganti-gantian ya, satu pertanyaan kemudian berikutnya oleh Mbak Hanifah. Sedikit saja tambahan dari saya, Mbak Ami. Tadi sudah dijelaskan ya soal kemampuan mengingat dan meniru. Putus-putus ya.
Sepertinya ya Mbak ya. Suaranya putus-putus Mbak Elga. Oh, Ya, saya putus. Mungkin Mbak Elga bisa open sebentar ya. Sepertinya Mbak Elga masih ada kendala di jaringan. Mungkin Mbak Elga bisa mengambil salah satu pertanyaan. Mungkin kita coba lanjut dulu ya Mbak Ami ya, maksudnya. apa sudah kembali suara saya? Oh iya, Oh, iya. kembali Mbak Elga. Ya, maaf tadi sempat hilang ya. Ya, terima kasih Mbak Ami. Saya cuma mau menambahkan yang terkait dengan kemampuan fungsi eksekutif ya. Jadi, tantrum ini juga kaitannya dengan kemampuan anak mempertahankan atensi. Ini bilangnya nanti aku jemput ya jam 3. Bilangnya ya, jadi kalau tadi Mbak Ami membahasnya dari sisi kemampuan meniru dari perilaku orang lain, anak-anak yang punya atensi yang baik begitu ya. Tadi dicontohkan dengan video yang ditunjukkan Bu Hanifah dengan permainan yang disembunyikan tadi. Nah, anak-anak yang punya atensi yang baik dan juga bisa mengalihkan atensinya pada perhatian yang lain itu juga membantu mereka untuk mengatasi tantrum gitu, sehingga tidak terpaku pada permasalahan yang sedang dia alami misalnya atas ketidaknyamanan begitu, tapi misalnya berhasil mengalihkan perhatiannya pada benda lain atau aktivitas lain untuk mengatasi emosinya gitu ya, sebelum nantinya misalnya sudah tenang dan kemudian mendiskusikan masalah tersebut begitu. Jadi melatih atensi anak ya, seperti dengan permainan menyembunyikan mainan tadi, itu juga sangat baik ya, merupakan fondasi bagi mereka untuk bisa fokus pada sesuatu atau mengalihkan fokusnya pada hal yang lain seperti itu untuk mengatasi situasi-situasi yang mungkin nggak nyaman seperti itu. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Putri Ningrum yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak Hanifah ya, Mbak Hanifah. Ini pertanyaannya, selamat pagi, maaf mau sekalian konsultasi. Anak saya sejak awal menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan sangat baik. Tapi mengapa di usia 15 menuju 16 bulan sepertinya menunjukkan kemunduran dalam hal keterampilan bahasa? Mungkin Mbak Hanifah mau respon? Yes. Ya. Terima kasih Bu Elga untuk kesempatannya. Jadi untuk ini ya, kenapa ketika dari menuju usia 16 bulan menurunnya ini kira-kira karena apa ya Bu? Apakah karena tidak ceriwis sebelumnya, apa bagaimana? Mungkin apa sebelumnya udah ada kata-kata yang bisa disebutkan lalu kemudian tidak bisa disebutkan lagi, apa bagaimana ya Bu, maksudnya penurunannya ini kira-kira, karena kan anak umur 15 bulan itu sebenarnya juga belum belum utuh gitu ya, pada umumnya belum utuh menyebutkan kalimat atau pembelajaran kata-katanya juga mungkin masih belum, ya tiap anak beda-beda itu dia juga kayak, tapi kalau secara umum belum bisa menyebutkan kalimat secara utuh, jadi mungkin penurunan ini kira-kira seperti apa ya Bu? Training room. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi sebentar. Jadi penurunannya tuh dulu sudah bisa bilang mimi, terus maem, terus duduk kayak gitu. Tapi sekarang jadi ahu gitu, karena memang saya akui kemarin waktu sempat isoman itu jadi terpapar handphone, saya kasih YouTube, tapi kan itu cuma selama isoman, tapi setelah ini kok jadi langsung menurunnya drastis, jadi tidak bilang maem, tidak bilang itu, nah cuma seperti itu kenapa? Dan ini saya sedang pemulihan, saya benar-benar saya sembunyikan HP saya, HP suami juga iya, tapi ini seperti belum ada perkembangan kembali ke yang sebelumnya, seperti itu. Terima kasih.
Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Ibu dan keluarga Amin. mungkin di rumah yang sedang isoman. Iya, jadi mungkin ya ada faktornya juga. Jadi ada yang bilang ketika anak itu kurang interaksi, jadi mungkin selama dia lebih terpaku dengan paparan dari apa ya namanya layar handphone gitu ya, lebih melihat video-video seperti itu, dia jadi kurang ada interaksinya juga kan, ibaratnya sama pengasuhnya, sama ibu atau mungkin pengasuh di sekitarnya dia yang lain gitu, sehingga dia jadi apa ya cenderung kurang. Kalau anak-anak ini kan mereka sebenarnya bahasa ini masih tahapnya itu menyerap gitu ya, belum untuk mengekspresikannya tuh masih belum terlalu banyak kemampuan untuk mengekspresikan bahasanya. Tapi ketika dia pun belum apa namanya tidak menyerap banyak bahasa yang ibaratnya secara benar diekspresikan gitu ya, bahasa sehari-hari gitu, misalnya diajak berbicara, diajak bercakap-cakap gitu sama pengasuhnya. Nah itu dia juga jadi ibaratnya kurang banyak lagi stimulasi bahasa yang diterimanya, sehingga ya begitu, ketika apa yang diekspresikannya itu ya juga tidak terlalu apa namanya tidak seperti sebelumnya gitu ya, tidak terlalu banyak juga bahasa atau kata-kata yang bisa diekspresikannya. Cuman mungkin memang kalau anak umur 15 bulan ini tuh kan ya, apalagi ini masih ibaratnya menuju 16 bulan, berarti mungkin rentang waktunya belum terlalu lama ya Bu. Nah ini mungkin memang masih ini aja, ibaratnya masih belum terlalu stabil gitu, tapi masih bisa dilatih lagi. Jadi misalnya nanti mungkin selama karena isoman kemarin jadi memang terbatas interaksinya untuk bisa bercakap-cakap, berinteraksi dengan anak, sehingga dia jadi lebih apa ya asik dengan dunianya sendiri gitu ya di layar handphone itu gitu. Jadi untuk berkomunikasi sama orang kemudian juga hanya sepatah dua patah huruf atau kata aja kayak gitu, tidak seperti sebelumnya. Cuma mungkin nanti ketika nanti diseringkan lagi gitu ya intensi apa namanya frekuensi atau keseringan bercakap-cakapnya gitu ya, lebih sering lagi diajak berbicara, berinteraksi dengan orang tua, sehingga jadi anaknya ini juga bisa apa ya namanya menyerap kemampuan bahasanya juga lebih baik lagi, kemudian dia bisa ibaratnya kembali lagi gitu ya untuk berinteraksi dan mengeluarkan bahasa atau kata-kata untuk berkomunikasi dengan pengasuh atau orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Jadi mungkin itu sederhananya seperti itu yang bisa saya bantu jelaskan. Mungkin dari Mbak Elga, dari Bu Elga atau dari Bu Ami ada yang ingin menambahkan? Ya, pada intinya meningkatkan stimulasi bahasa ya Mbak Hanifah ya. Mungkin ya, betul. Ya, sebelumnya sempat menurun atau bahkan pasif, sekarang diupayakan lagi ya supaya stimulasi bahasanya bisa lebih banyak gitu ya, dan mendorong anak untuk bicara ketika menginginkan sesuatu misalnya seperti itu ya. Memang stimulasi bahasa ini dari lingkungan sekitarnya memang menjadi kunci ya, menjadi kunci bagi anak. Kalau kita hubungkan lagi dengan tema kita hari ini ya tentang deferred imitation, itu kemampuan bicara juga itu diperoleh melalui kemampuan mengamati ya, mengingat dan kemudian menunjukkan kembali ya perilaku atau kemampuan yang diamati oleh anak-anak termasuk bicara. Jadi orang tua juga perlu menunjukkan keaktifan dalam berbicara begitu ya, supaya anak menyerap dan kemudian meminta anak untuk memproduksi bahasa seperti itu ya. Nah, nanti sekiranya misalnya saya memahami kekhawatiran orang tua ya, sekiranya nanti misalnya sampai di usia 18 bulan atau lebih, misalnya permasalahannya masih tidak menunjukkan perubahan ya, tidak ada salahnya juga untuk dikonsultasikan atau dicek begitu ya di lembaga tumbuh kembang anak misalnya, supaya kalau misalnya terjadi hal-hal yang memang perlu segera direspon atau diberi intervensi dini itu ya, itu bisa ditangani dengan cepat. Ini sekalian saja Mbak Hanifah, ini pertanyaan yang sama ya, masalah kemampuan bicara. Ini juga ditanyakan oleh Bu Siti
di istiqomah ya, anaknya laki-laki usia 14 bulan tapi belum bisa bicara, belum bisa bilang bapak, ibu, apakah hal ini normal atau ada solusinya ya, atau kiat supaya bisa bicara. Nah, ini mungkin bisa sekalian direspon Mbak Hanifa. Ya, ya. Ya. Terima kasih Bu Elga ini kesempatannya juga untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi memang untuk setiap anak itu memang punya awal atau misalnya ya awal kemampuan bicaranya gitu ya. Itu pada tahap atau usia yang berbeda-beda. Ada yang mungkin dari 8 bulan udah bisa ngomong mama-mama, papa-papa, ada yang sampai 2 tahun baru bisa ngomong kayak gitu. Dan kalau menurut perbandingannya antara anak laki-laki dan perempuan, memang kebanyakan meskipun tidak semuanya anak laki-laki itu mulai berbicaranya itu lebih lambat dibanding anak perempuan pada umumnya. Meskipun memang balik lagi tiap bulan itu nggak ada aturan yang ajaknya gitu ya. Yang penting sampai nanti ketika udah 2,5 tahun tuh harusnya udah bisa mulai mengucapkan kata-kata yang sederhana seperti itu. Misalnya mama atau misalnya papa seperti itu yang mudah, yang sederhana gitu. Untuk apakah hal ini normal atau ada solusi, mungkin kalau buat sampai dengan gambaran yang ada saya belum bisa bilang apakah itu normal atau tidak, tapi mungkin ya itu bisa diperhatikan lagi dari apakah mungkin dia belum bisa bicara tuh, tapi mungkin dia bisa kalau diajak berinteraksi dia bisa membalas dengan mengeluarkan suara-suara seperti kayak gitu. Itu mungkin salah satu bentuk komunikasi dia juga, meskipun dia belum cukup matang kemampuannya untuk mengeluarkan atau mengucapkan kata secara utuh seperti itu. Tapi itu juga salah satu bentuk komunikasi awal dia gitu. Nah, untuk kiatnya itu supaya bisa bicara bagaimana ya? Balik lagi tadi stimulasikan, karena memang pada umur 2 tahun pertama itu memang masih pasif gitu ya tadi, anak itu menyerap sekali semua, baik itu apa yang didengar, bahasa gitu ya, cara berkomunikasi orang-orang di sekitar dia, apa yang dia lihat, seperti yang tadi dijelaskan Bu Ami, dengan meniru apa yang dia lihat, itu semuanya itu diserap oleh anak-anak ini, meskipun dia terlihatnya diem-diem aja, pasif-pasif aja, tapi kemudian bisa diekspresikan nanti ketika memang tahap perkembangannya sudah cukup matang, khususnya motoriknya ya. Jadi untuk berbicara itu kan ada kemampuan motorik di mulut, di lidah, ataupun ya kalau untuk meniru gerakan-gerakan yang besar gitu ya, itu juga memerlukan motorik kasarnya dia, koordinasi motoriknya seperti apa. Nah, itu juga perlu kematangan dari fisik anaknya juga untuk bisa melakukan meniru berbagai hal yang dia lihat, tapi untuk awal-awalnya itu ya kita bisa menstimulasikan dengan mengajaknya berbicara dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi maksudnya jangan pakai bahasa yang dibayi-bayikan gitu ya. Jadi diimut-imutkan, nggak perlu, tapi nggak apa-apa pakai bahasa langsung yang benar, bahasa yang sehari-hari, sehingga anaknya bisa langsung mencontoh, oh yang benar itu cara berbicara seperti ini gitu ya, nggak perlu pakai dibayi-bayikan atau saya kurang gimana sih dicadel-cadelkan gitu misalnya. Nanti adik mau mamam apa gitu, enggak. Nah, tanya aja secara jelas, nanti adik mau makan apa? Oh ya, nanti mau minum. Nanti mau mimi atau nanti ini dulu apa gitu-gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang benar saja nggak apa-apa, supaya anak bisa langsung mencontoh, oh yang benar seperti ini, sehingga nanti juga perkembangan bahasanya lebih cepat, dia memahami bahasa dan segala macamnya. Mungkin dari Belga ada juga yang mau ditambahin mungkin Bu? Saya pikir cukup ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke Bu atau Mbak Cindy Claudia. Nanti silakan direspon oleh Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy Claudia. Halo, apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, ya. Baik, ini saya perkenalkan, nama saya Cindy Claudia. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Nah, ini kan saya lagi semester 7, lagi masa PKL. Kebetulan saya ngambil PKL-nya itu tuh di TK. Jadi saya untuk menilai dari berbagai aspek. Kami bersatu kelompok ada 4 orang. Dan kebetulan saya mengambil aspek kognitif. Seperti ini mengingat dan meniru kayak gitu kan, ada daya ingat kayak gitu. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini kan ketika saya PKL,
kebetulan itu PTM terbatas pertama kali di TK saya. Nah, ketika kami memulai awal PKL, itu kami tuh terkejut karena anaknya sulit berinteraksi, diem-dieman, terus ketika gurunya juga kayak bilang, kemarin ibu kan sudah kasih video pembelajaran tentang ini, masih ingat nggak? Mereka tuh diem, ketika ditanya juga mereka lupa gitu loh. Terlebih lagi seperti kami berempat, kami sudah memperkenalkan diri, harusnya mereka mengingat nama kami gitu kan ya Bu. Tapi setelah berjalan 1 bulan kami di sana, memang dalam 1 minggu kami hanya 2 kali, itu mereka rata-rata pada lupa dengan nama kami. Hanya 1-2 anak yang ingat, dan juga dari kami berempat hanya ingat kayak beberapa kakak aja, 1 atau 2 kakak. Nah, itu gimana caranya kami bisa menstimulasi kognitif mereka, membantu supaya anak-anak yang sekarang ini banyaknya lewat handphone, melihat video dan lain-lain itu tetap bisa ketika nanti masuk di dunia sekolah, apalagi nanti tiba-tiba karena dia TK-nya online pas masuk SD dia kesulitan, itu gimana caranya kami membantu Ibu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Silahkan langsung Mbak Ami. Wah, menarik banget ya. Ini ya Mbak Cindy ya, usia 4 tahun. Iya, kami ngambilnya TK kelompok B, dan ada kalau nggak salah itu yang sudah mau masuk 6 tahun. Oke, sudah jadi 5 mau 6 tahun. Baik Mbak Cindy. Jadi seperti disampaikan Bu Hanifah sebelumnya, bahwa memang perkembangan anak itu akan berbeda-beda kecepatannya ya. Apa yang dulu, siapa yang duluan kayak gitu. Tetapi kalau memang usia 5 tahun ini memang pada umumnya sudah berkembang lebih baik kemampuan ingatnya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kalau kita mengingat sesuatu itu ada prosesnya. Jadi secara kajian begitu ya. Yang pertama itu ada stimulusnya. Stimulus itu kita sudah berikan, kan sudah dikasih video, sudah berbicara, sudah kenalan. Yang kedua adalah yang penting atensi. Nah, ini yang penting, atensi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elga juga. Apakah ketika kita menyampaikan sesuatu itu, kita meminta anak-anak itu untuk memperhatikan kita, menyerap informasi apa yang kita sampaikan, itu sudah ada atensi atau belum? Nah, itu penting. Dan di usia prasekolah ini, atensi ini justru yang akan menjadi fondasi nanti untuk sekolah sampai nanti SD. Semakin baik atensinya, maka semakin baik pula informasi itu akan diproses nanti di ingatan jangka pendek maupun sampai masuk di ingatan jangka panjang. Sehingga memang luar biasanya guru TK ini memang kreatif ya, bagaimana caranya dengan kreativitas kita mengambil atensi, gimana caranya anak itu benar-benar memperhatikan apa yang sedang ingin kita sampaikan dengan cara-cara yang menarik. Secara teori, beberapa peristiwa atau fakta atau peristiwa yang kita ingat itu akan terkait juga dengan emosi ya, dengan emosi. Baik emosi positif maupun emosi negatif. Ketika kita melihat suatu peristiwa, belajar sesuatu dikenakan dengan hal-hal yang terkait dengan emosi. Emosi itu perasaan ya, tersangkut dengan perasaan. Bukan emosi hanya negatif saja, perasaan senang atau tidak, itu akan lebih mudah diingat oleh anak. Baik positif maupun negatif. Meski demikian, negatif akan jadi lebih gampang gitu ya, akan terserap. Tapi dengan melibatkan unsur emosi, dengan melibatkan mereka, tidak hanya atensinya saja yang didapatkan mereka, tetapi mereka terlibat secara emosional. Itu nanti akan lebih mudah dicerna oleh pemrosesan informasi si anak-anak ini. Kemudian berikutnya adalah setelah atensi memang dibantu mungkin dengan pengulangan-pengulangan sehingga anak ini nanti mampu mengingatnya di masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita mungkin Mbak Cindy juga ingat ya, proses informasi itu akan masuk ke memori jangka panjang. Pertama, ketika kita melibatkan berbagai sensori. Jadi tidak hanya anak-anak diam mendengarkan gurunya, tapi dengan beraktivitas ya. Mereka juga gantian ngomong, sedang berbicara, berinteraksi, jadi multisensorik yang itu akan lebih mudah diproses, disertakan dengan perasaan ya, hal-hal berkaitan dengan perasaan itu juga diperlihatkan atensinya yang menarik sehingga mereka benar-benar beratensi pada kita, kemudian bisa diulang-ulang sehingga anak ini nanti mampu menyerap informasi dan mengingatnya di memori jangka panjang gitu. Dan untuk hal-hal kayak gini memang perlu dilatih dan memang kita nggak bisa ya, ini tugasnya guru gitu, nggak bisa. Jadi kita ajak orang tua juga ikut aktif untuk berinteraksi dengan anak karena memang kita menyadari ya ketika pandemi ini anak-anak banyak mengakses gadget gitu dan itu interaksinya kurang seperti yang disampaikan Mbak Hanifah sehingga
kemampuan untuk berinteraksi ini itu kan melatih fleksibilitas juga dalam berpikir, kemudian ingatan juga, dan ketika itu kurang terstimulasi, akhirnya tadi pondasinya tadi kurang, sehingga terus gimana dong terlambat? Nggak ada kata terlambat kalau kita sudah bisa memulainya baik di sekolah, tapi kerjasama juga dengan orang tuanya di rumah. Anak sering diajak berinteraksi, berkomunikasi, sehingga ingatannya dan kemampuan berpikir fleksibelnya juga terlatih. Gitu. Karena dengan konsisten ketika stimulasi itu akan lebih baik hasilnya daripada hanya mengandalkan udah tak sekolahin di rumah ya nggak apa-apa gitu. Itu kurang optimal. Dari pengalaman sejauh ini tetap lebih optimal ketika secara konsisten anak ini distimulasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Ilga bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Ami. Saya sebenarnya ingin menambahkan tapi memang waktunya sangat terbatas ya. Tapi saya mau mencoba satu lagi pertanyaan, ini merespon satu pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan sangat menarik dari Bu Nuwu, dari PAUD Inklusi Serawung Bocah di Bantul ini ya. Penelitian yang dipaparkan tadi apakah bisa dicobakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus guna membantu kemampuan mengingat terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang bermanfaat untuk anak tersebut ya, seperti makan, minum, atau melepas sepatu dan lain-lain. Monggo nih Mbak Ami atau Mbak Hanifah yang mau merespon. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya teman-teman ibu-ibu sekalian yang belum terjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan tertulis nanti akan kami kumpulkan. Ini sangat menarik sekali. Mungkin bisa kita posting jawabannya di websitenya CLSD ya, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas seperti itu. Dan nanti akan ada sedikit informasi tentang penelitian yang saat ini sedang kami lakukan. Dan apakah ada ibu-ibu di sini yang sekiranya berminat untuk bergabung. Monggo Mbak, untuk pertanyaan terakhir dari Bu Nuwu tadi bisa direspon. Nanti Mbak Hanifah. Iya, maaf tadi saya sempat terlempar. Jadi baru gabung lagi. Sebenarnya ayah bunda, pembiasaan-pembiasaan ini misalnya tadi kemandirian untuk melatih katanya ya, melakukan hal yang bisa mereka lakukan sendiri, dicontohkan dengan harapan anak-anak juga akan mengulangi di lain waktu. Itu bisa kita lakukan kepada siapa saja, apakah anak ini memiliki kebutuhan khusus atau dia berkembang seperti anak pada umumnya. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini kalau kita berbicara tentang anak kebutuhan khusus itu kan luas ya, banyak sekali macamnya. Ada yang memiliki hambatan atau ada yang memiliki tantangan dalam perkembangan memang daya pikirnya. Ada yang terkait dengan emosinya, tapi daya pikirnya tidak gitu. Jadi ini saya berbicara secara umum saja. Sebenarnya anak ini semua juga bisa dan memiliki kesempatan untuk mengingat hal-hal yang harus mereka pelajari. Tapi mungkin untuk beberapa anak itu perlu ada pengulangan-pengulangan yang lebih. Gampangnya gini, ketika saya sendiri memiliki anak ya, anak saya yang satu dan kedua beda. Yang kedua, untuk beberapa kemampuan itu harus diulangi berkali-kali. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia perlu diberikan kesempatan untuk diberikan umpan balik ya, kita dampingi berkali-kali dan akhirnya bisa. Waktunya yang satu, mungkin Bapak Ibu yang di TPA atau punya beberapa anak juga bisa membandingkan, anak ini saya kasih tahu sekali, kayak percobaan tadi, sekali dikasih tahu besok ingat. Tapi ada beberapa anak itu yang perlu dilakukan berkali-kali sehingga baru dia ingat. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu berputus asa, karena setiap anak ini memiliki kemampuan kognisi yang berbeda-beda. Gitu ya. Kebetulan beberapa tahun terakhir saya uplek-uplek tentang kemampuan kognisi anak itu ya, kemampuan daya pikir itu macam-macam Bu, bisa sampai puluhan macam daya pikir, dan tiap anak itu punya petanya sendiri-sendiri, punya warna-warninya sendiri-sendiri. Tetapi bukan berarti mereka nggak bisa belajar. Beberapa anak lebih cepat, beberapa anak perlu kesempatan lebih banyak untuk berlatih dan diberikan waktu untuk berlatih. Jadi mereka juga akan merasa anak itu juga punya harga diri ya. Kalau kita nggak jadi satu dua kayak gitu aja nggak bisa, nggak bisa beneran besok karena udah mangkel ya, males duluan. Jadi berikan kesempatan yang lebih, hargai setiap peningkatan meskipun peningkatannya sedikit ya, makanya masih berceceran nggak apa-apa, bagus sudah bisa makan cendak sendiri, besok lebih hati-hati ya nak ya, nah sebagainya. Itu baik untuk anak umum maupun anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Mungkin ada beberapa trik tersendiri tergantung kebutuhan khusus apa yang dimiliki anak ini, tapi semua memiliki kesempatan yang sama. Baik, terima kasih sekali Mbak Ami dan terima kasih Bu Nuwu dari Serawung Bocah. Ya, ini PAUD inklusif saya pikir merupakan setting yang sangat baik ya, karena
anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mengamati teman-temannya ya, dan kemudian pelajari dari teman sebaya keterampilan-keterampilan yang bisa mereka lihat, mereka simpan, dan kemudian mereka tunjukkan seperti itu, belajar dari teman-teman sebayanya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. 1,5 jam nggak cukup ya. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Tapi ini karena direkam, jadi kami punya rekamannya. Nanti semoga bisa kita upload di website ya, dan kita jawab secara tertulis ya, supaya memberi manfaat bagi lebih banyak ibu-ibu dan juga guru PAUD di luar sana. Nah, sebelum ditutup, ini sedikit saya membagikan informasi tentang penelitian yang sedang kami lakukan ya. Jadi kami sedang mengembangkan sebuah metode screening yang bisa dilakukan oleh ibu gitu ya, untuk mengenali perkembangan memori dan perkembangan keterampilan eksekutif pada bayi mereka ya, yang berusia 12 sampai 24 bulan seperti itu. Nah, tujuannya tadi ya, mengembangkan suatu metode screening yang bisa dilakukan sendiri oleh ibu di rumah melalui kegiatan bermain. Nah, sekiranya nanti ada ibu-ibu di sini yang berminat untuk bergabung, nanti ada informasi dari Mbak Miftah selaku MC ya, tentang bagaimana caranya bergabung. Namun memang jumlah pesertanya nanti dibatasi begitu ya, hanya 50 orang saja begitu ya, dan nanti ada beberapa kriteria yang memang menjadi prioritas bagi kami ya, misalnya ibu yang dengan latar belakang pendidikan SMA, meskipun nanti yang S1 juga tetap bisa kita terima seperti itu, dan juga ibu dari latar belakang ekonomi yang menengah dan ke bawah itu juga akan jadi prioritas gitu ya, meskipun nanti dari latar belakang beragam ekonomi pun akan bisa kami libatkan juga, namun ada prioritas-prioritas yang menjadi kriteria dalam penelitian kami. Seperti itu mungkin ya, sekiranya ada ayah atau bunda yang berminat nanti bisa menghubungi atau kontak yang akan dibagikan oleh MC. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih dari kami tim saya, Bu Hanifah dan Bu Ami, mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dan peran serta dari ayah dan bunda dan rekan-rekan guru atau mahasiswa semua yang pada hari ini hadir. Saya kembalikan kepada Mbak Miftah. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ami, Ibu Elga, dan Ibu Hanifah yang sudah memaparkan materinya yang sangat menarik pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial media yang dimiliki oleh CLSD. Mbak Salma bisa bantu share screen? Ya. Oke. Nah, berikut adalah sosial media yang kita miliki. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan ada YouTube. Nah, di sini akan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan jika Bapak Ibu bergabung ya, mengikuti. Akan banyak sekali materi-materi yang sangat menarik dan sangat membantu sekali untuk memahami lifespan development dari setiap perkembangan manusia, seperti itu. Kemudian untuk kontak person yang bisa dihubungi dalam penelitian ini, di sini di kolom chat sudah dituliskan linknya ya Bu, untuk pendaftaran penelitian screening yang akan kami lakukan. Dan di sini ada kontak personnya juga atas nama Mbak Resti. Ada nomornya yaitu 0895 21815460. Nah, nanti di sini ibu-ibu bisa bertanya kepada Mbak Resti tentang penelitian yang akan kami lakukan. Nah, di situ nanti ibu dipersilahkan bertanya yang sekiranya akan membantu ibu-ibu dalam partisipasi penelitian ini, seperti itu. Gitu penjelasan dari saya. Untuk lain-lain, untuk dari yang lain ada Ibu Elga mau menambahkan atau dari panitia yang lain?
Sudah, Mbak Miftah, mungkin bisa share PDF materi tadi, karena ini peserta sepertinya sangat ingin mempelajari lebih lanjut nih materi yang tadi disampaikan. Mungkin bisa langsung di-share di sini. Oh, ya, siap Bu Elga. Nanti akan kami share di chat Zoom dan di grup WA, ya. Oh ya, ya. Oke, dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, para ayah bunda yang sangat luar biasa semangatnya untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu pada siang hari ini, dan dari pembukaan sampai penutupan kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami tunggu partisipasinya di dalam acara lain ataupun di dalam penelitian kami. Kami ucapkan juga kepada para narasumber kita yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, dan teman-teman panitia tentunya di belakang layar yang nggak kalah berjasa dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, salam hangat dari kami. Mohon maaf jika dalam acara webinar pada siang hari ini banyak kekurangan dari kami dan juga dari saya selaku MC yang membawakan acara pada siang hari ini. Saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri acara kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.